Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa beriman, tak jarang terkadang kita lupa dengan 10 nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Padahal beriman kepada malaikat adalah bagian dari rukun iman. Iman kepada malaikat maksudnya adalah meyakini adanya malaikat, walaupun kita tidak dapat melihat dan menyentuh mereka. Lantas, siapa sajakah nama ke-10 malaikat tersebut? Apa saja tugas-tugas mereka? Jika malaikat maut telah mencabut nyawa dari semua makhluk yang bernyawa, lalu siapakah yang akan mencabut nyawa malaikat maut tersebut? Bagaimana pula dengan tugas malaikat yang menyampaikan wahyu sepeninggal Nabi Muhammad SAW? Inilah ulasannya. Malaikat adalah makhluk syurgawi yang diciptakan dari nur atau cahaya. Mereka menyembah Allah dan selalu taat kepadanya. Mereka tidak pernah berdosa, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Suci dari sifat-sifat manusia dan jin, seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, tidur, bercanda, berdebat, dan yang lainnya. Beriman kepada malaikat adalah suatu hal yang wajib, walaupun wujud malaikat tidak dapat dilihat, didengar, diraba, dicium, dan dirasakan oleh manusia. Kecuali dengan izin Allah, malaikat menampakkan diri dalam wujud tertentu kepada manusia. Dalam hal ini, malaikat sering menampakkan dirinya dalam wujud laki-laki kepada para nabi dan rasul. Pemirsa beriman, ada banyak malaikat Allah, namun yang harus diketahui ada 10 malaikat. Berikut adalah nama-nama malaikat tersebut beserta tugas-tugasnya. Pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul. Saat ini, nabi dan rasul sudah tidak ada lagi, karena Nabi Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir. Lalu, apa tugas malaikat Jibril jika nabi dan rasul sudah tidak ada? Beberapa sumber mengatakan bahwa malaikat Jibril bertugas untuk membagikan ilmu, karena wahyu juga merupakan bagian dari ilmu. Di samping itu, tugas lain dari malaikat Jibril adalah meniupkan roh kepada setiap janin yang masih dalam kandungan. Kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Selain membagikan rezeki, malaikat Mikail juga bertugas untuk mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Ketiga, malaikat Israfil. Malaikat ini bertugas meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala adalah trompet yang ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan pertama menandakan berakhirnya kehidupan atau kiamat. Semua makhluk yang bernyawa akan mati, termasuk malaikat Israfil itu sendiri. Kemudian Allah menghidupkan kembali malaikat Israfil dan menugaskannya untuk meniup trompetnya lagi. Pada tiupan yang kedua ini, semua roh makhluk hidup yang nyawanya telah tercabut akan kembali ke jasad mereka masing-masing, kemudian hidup kembali. Pada saat inilah dinamakan hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israel. Malaikat ini populer di kalangan umat dikarenakan tugasnya. Ya, malaikat ini memiliki tugas utama mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Tak ada satupun makhluk yang luput dari takdirnya. Jika ajalnya telah tiba, maka malaikat Israel akan mendatanginya dan dengan izin Allah mencabut nyawa makhluk tersebut. Di hari akhir nanti, semua makhluk hidup akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, sehingga yang tersisa hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat maut tersebut. Lantas timbul pertanyaan, siapakah yang akan mencabut nyawa malaikat maut? Beberapa sumber mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawanya sendiri. Karena taatnya malaikat maut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dicabutnyalah nyawanya sendiri.
Dengan begitu, malaikat maut pun merasakan bagaimana sakitnya ketika roh dicabut dari badan. Malaikat mungkar. Jika seseorang yang penuh dosa meninggal dan memasuki alam barzah, maka tugas malaikat ini adalah mendatangi orang tersebut dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa godam sebagai senjata dan menanyakan beberapa pertanyaan. Jika manusia tersebut tidak dapat menjawab, maka senjata godam tadi akan dihantamkan ke manusia tersebut hingga hancur. Kemudian dibangkitkannya lagi dan ditanya kembali. Jika masih tidak dapat menjawab, dipukul lagi, dan begitulah seterusnya hingga malaikat Israfil meniupkan trompet sangkakala yang kedua. Dengan kata lain, disiksa sampai hari kebangkitan tiba. Keenam, malaikat nakir. Malaikat ini memiliki tugas yang sama dengan malaikat mungkar, yaitu mendatangi orang yang sudah dikubur. Hanya saja, jika malaikat mungkar mendatangi orang yang selalu berbuat keburukan semasa hidupnya, malaikat ini mendatangi orang yang berbuat baik selama hidupnya. Wujud malaikat ini juga indah untuk dipandang, dan orang-orang yang didatangi malaikat ini akan masuk ke dalam surga. Ketujuh, malaikat raqib. Ingatlah, sekecil apapun perbuatan manusia, perbuatan baik maupun perbuatan buruk akan dicatat dan ada balasannya. Tugas malaikat ini adalah mencatat amal kebaikan manusia semasa hidupnya. Malaikat ini mencatat kebaikan manusia tanpa ada satupun yang terlewatkan. 8. Malaikat atid. Malaikat atid memiliki tugas yang sama dengan malaikat raqib, yaitu mencatat amal manusia. Hanya saja jika malaikat raqib mencatat amal kebaikan manusia, maka malaikat atid mencatat amal keburukan manusia tanpa ada satupun yang terlewatkan. Ingatlah bahwa setiap apa yang kita kerjakan, apakah itu baik ataupun buruk, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melihat dan mengetahui. 9. Malaikat Malik. Tugas malaikat Malik adalah menjaga pintu neraka. Neraka adalah tempat orang-orang yang berdosa, sehingga siapapun yang masuk ke dalamnya tidak akan pernah bisa keluar karena pintunya dijaga ketat oleh malaikat Malik. 10. Malaikat Ridwan. Tugas malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Surga adalah tempat yang penuh dengan kebaikan, sehingga tak ada satupun yang dapat memasukinya kecuali dengan amal kebaikan. Dan Allah memerintahkan malaikat Ridwan untuk menjaga pintu surga. Pemirsa beriman, demikianlah nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Mudah-mudahan dapat menambah keimanan kita untuk terus berbuat amal kebaikan. Amin. Dukung terus channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini untuk terus berbagi kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.